Salah satu kunci jadi negara maju adalah mengubah hasil riset dan inovasi menjadi produk jadi, baik itu di industri maupun jadi solusi di tengah masyarakat. Namun, seringkali nggak ada jembatan antara hasil inovasi tersebut, sehingga hanya berakhir dalam paper atau laporan riset di atas kertas. Nah, untuk itu UI punya Science dan Technopark yang berusaha untuk menjembatani inovasi berbasis sains dengan kebutuhan pasar melalui pendekatan kewirausahaan. Gimana sih Science dan Technopark UI melakukannya? Yuk langsung aja kita tanya ke Pak Ahmad Gamal, Direktur ISTP UI. Terima kasih untuk hadirannya Pak Gamal. Apa kabar Pak Indra? Very well, thank you. Ya, sehat semuanya? Sehat, Sehat ya. Dan tentu aja pasti excited banget karena sekarang ini zamannya sains dan teknologi. Betul. Ada garda depan, tapi yang lebih penting gimana kebermanfaatannya bagi masyarakat. Dan Betul. itu akan kita bahas nih pada hari ini. Yes. Sebelum kita ngobrol panjang lebar nih Pak Gamal, boleh dong ceritain Pak Gamal itu siapa sih? Peran Pak Gamal di ISTP itu apa? Dan sekaligus bocorin juga ke teman-teman semuanya, ISTP itu apa sebenarnya? Ya, jadi Direktorat Inovasi dan Sains Teknopark yang ditempatkan di gedung Sains Teknopark UI sebetulnya punya fungsi menjadi jembatan atau menjadi bagian dari ekosistem besar gitu ya. Kami berusaha menghubungkan teman-teman di kampus, dosen, peneliti, mahasiswa dengan sumber pendanaan di luar kampus, dari pemerintah, dari mitra industri, dengan mitra industri yang mau mengkomersialkan, lalu kemudian juga dengan regulator, dan dengan pengguna di masyarakat. Jadi 3 atau 4 atau 5 pihak ini yang hubungannya atau interaksinya diorkestrasi oleh Science Technopark agar kemudian produk-produk dari invensi dosen, peneliti, dan mahasiswa di UI itu bisa dikomersialkan ke masyarakat. Jadi ketika disebut mengorkestrai itu sebenarnya actualnya tuh yang dilakukan apa? Prinsipnya kalau saya sederhananya mau bilang bahwa peneliti itu nggak perlu keluar dari laboratorium. Dia nggak boleh pusing nyari uang buat penelitian. Dia nggak boleh pusing memikirkan gimana caranya produknya bisa dapat izin. Dia nggak perlu pusing mencari mitra industri untuk kerjasama risetnya. Kami yang datang ke sumber-sumber pendanaan, melakukan atau membuat proposal agar kita mendapatkan pendanaan riset. Kami yang datang ke mitra industri untuk ngecek apa sih kebutuhan mitra industri. Kami yang datang ke regulator untuk ngecek sebetulnya produk yang dibutuhkan oleh mitra industri, apa saja prasyaratnya dan apa saja requirement untuk pengembangannya. Kita kemudian formulasikan itu, duitnya kita bawa ke kampus, lalu kemudian kita bidding di kampus. Kita tawarkan siapa yang mau memproduksi atau meneliti mengenai topik-topik ini di kampus. Jadi topik yang diteliti sama peneliti kita adalah topik yang memang dibutuhkan oleh mitra industri dan pasti akan dikomersialkan oleh mereka. Datangnya dari industri ya, bukan justru dari ide, gagasan, inisiatifnya peneliti, bukan ya? Ya, saya suka bercanda. Kalau kita mau berhasil, kita, karena saya juga peneliti, harus mengurangi meneliti karena mau memenuhi syahwat meneliti. Jadi jangan karena saya sayang dengan topik ini, saya ahli ini yang saya teliti. Padahal belum tentu dibutuhin industri. Apa yang dibutuhkan oleh masyarakat dan yang industri mau investasi itu yang seharusnya kita teliti. Jadi ada kabar baik dan kabar kurang baiknya bagi peneliti ya. Kabar baiknya jelas dong. Kapan lagi ya peneliti nggak usah mikir cari duit. Nggak usah mikir regulasi, nggak usah mikir gimana komersialisasinya. Kita bantuin semuanya. Betul. Nah, itu kabar baiknya. Kabar agak kurang baiknya, tapi lo tahan dulu syahwat penelitian lo. Ada 2 tahapan atau bahkan sebenarnya 3 tahapan penelitian ya. Sebetulnya kan tahapan yang pertama adalah riset dasar. Kalau kita ngomongin riset fisika atau riset matematika gitu ya, ini mungkin riset yang penggunaannya barangkali baru kita tahu 20-30 tahun lagi. Menurut saya itu penting dan kita punya direktorat yang fokus mengurusi itu di UI. Nah, fokus saya adalah membantu teman-teman yang penelitiannya terapan, engineers klinisi yang mau memproduksi misalnya alkes yang harus dilempar ke pasar. Kita harus lebih dekat lagi dengan mitra industri dan sumber-sumber pendanaan. Yang cycle lebih pendek ya, sehingga untuk supaya bisa menghasilkan uang itu lebih cepat prosesnya. Tadi aku di awal kan ngomong ya bahwa negara maju itu salah satu cirinya adalah antara kampus ya yang memproduksi penelitian, temuan-temuan baru dengan industri itu kan dekat gitu. Ya. Kita ngeliat misalnya Silicon Valley, di situ ada Stanford, kemudian ada industrinya berkembang di banyak negara-negara kayak gitu. Nah, sebelum aku pengen kupas lebih dalam tentang di Indonesia kayak gimana, kemudian perannya ISTP itu kayak gimana, aku pengen berangkat dulu dari yang ada di luar dulu deh.
Ya, jadi kita punya baseline cara kita nanti mau ngupas ISTP ini kayak gimana. Dan kemudian mau tahu apa yang hilang di Indonesia. Iya, ujungnya ke sana ya. Tapi yang hilang kan nanti akan kita temukan dong. Dan harapannya ISTP bisa potongan puzzle itu ketemunya di ISTP. Itu yang aku pengen cari. Karena bahasan tentang disconnect antara penelitian kampus dengan industri itu kan udah lama yang ngebahas ini kan ya. Nggak beres-beres gitu kayaknya. Gitu. Nah, ya harapan saya kan ini menjadi salah satu solusi nantinya untuk negeri ini. So, balik lagi ke pertanyaan nih. Kalau dari pasti Mas Gamal mulai dengan ngelihat dulu di luar, mempelajari, meneliti gitu kan, sehingga nanti punya konsep yang ISTP-nya Indonesia kayak gimana gitu. Nah, kalau di luar tuh kayak gimana sih? Ini menarik karena dulu saya sekolahnya adalah perencanaan wilayah dan kota, dan studi-studi yang menarik sekolah tentang S3-nya itu. Sekolah S3-nya. Oke. Dan yang menarik kalau kita lihat di Amerika itu ada 2 center ya sebetulnya. Centernya di West Coast dan di East Coast. Industri-industri di East Coast banyak berkembang karena dulu di tahun 1950-an ada military complex yang berkembang di sana. Ada banyak sekali teknologi yang sebetulnya dibutuhkan oleh militer Amerika Serikat dan kemudian di outsource ke perusahaan-perusahaan industri di East Coast. Kita kemudian punya Motorola misalnya. HP itu kan sebetulnya adalah teknologi radio yang mau dikecilin supaya kemudian tentara bawanya nggak terlalu berat. Dan sekarang jadi HP yang kita punya sekarang. West Coast agak beda kondisinya. West Coast itu bisa tumbuh karena ada banyak industri yang ingin sekali dekat dengan Berkeley dan Stanford karena mereka punya lulusan-lulusan yang bagus terutama dalam bidang digital technology gitu ya. Dan kemudian investor-investornya mendekat. Jadi investornya mulai agar mereka tidak hanya punya talent pool tapi mereka juga punya kedekatan fisik ya dengan startup-startup yang tumbuh di sana gitu. Jadi yang satu sangat government supported, yang satu lagi sebetulnya sangat capitally supported gitu. Nah ini sebenarnya 2 model yang berbeda. Saya nggak tahu sebetulnya di Indonesia yang ideal yang mana, tapi dua-duanya menunjukkan bahwa bisa berhasil asal ekosistemnya menghubungkan antara kebutuhan, dalam hal ini kalau di tahun 1950-an kebutuhan militer gitu ya di Amerika Serikat. Sementara kalau di tahun 2000-an kebutuhannya adalah si kapitalis ini, venture capital company, selalu kemudian PE ya. Mereka ini punya kebutuhan untuk pertumbuhan cepat dari investment mereka dan mereka butuh startup yang bisa growth-nya ini sangat cepat gitu. Ya. Ini kan kalau yang menarik ya kita ngelihat salah satu kajian tentang kok Silicon Valley bisa berkembang begitu cepat itu karena lokasi tadi. Betul. Jadi di lokasi yang sama ada kampus, ada industri, ada investors tadi di situ kan ya. Akhirnya mereka bisa tumbuh berkembang gitu betul. Ya. Nah, apakah ketika kita pengen adopsi contohnya ISTP ini ya, Innovation and Science Technopark ini untuk supaya bisa berhasil, maka lokasi fisik itu juga menjadi prasyarat. Saya melakukan kajian kecil nih waktu saya ditunjuk sebagai Direktur Inovasi di tahun 2020. Ternyata kita di Indonesia punya 10 kali jumlah startup dibandingkan Singapura. Tapi Singapura punya 2 kali lebih banyak unicorn dibandingkan kita. Sebagiannya tuh Indonesia sebenarnya unicorn. Sebetulnya unicornnya kan dari kita ya. Misalnya Kopi Kenangan itu kan sebenarnya kan datang ke sana gitu. Yang membuat itu mereka cuman PT-nya doang aja ditaruh di sana. Yang membuat mereka gede sebetulnya kan bukan inovasinya. Inovasinya kan sebetulnya dari ASEAN. Bahkan sebetulnya kalau tadi saya bilang dari Indonesia. Tapi yang membuat mereka gede karena venture capital-nya adanya di sana. Jadi kita nggak bisa menafikan bahwa lokasi tadi kaitannya dengan kedekatan dengan investor itu penting. Yang bisa kita lakukan, nah sekarang ini yang penting kan, kita mau ngapain? Yang kita harus lakukan adalah mendekatkan semua pihak ini dalam ekosistem. Jadi jangan sampai teman-teman startup kita frustasi karena mereka nggak bisa ngobrol sama investor. Jangan sampai teman-teman startup kita frustasi karena mereka nggak bisa memenuhi harapannya regulator. Nah, STP yang kami lakukan sebenarnya itu. Gimana caranya supaya teman-teman venture capitalist yang gede-gede dari Northstar, dari AJWC, dari Kejora gitu ya, kita bawa ke kampus agar kemudian mereka ini bisa mementor loh teman-teman startup. Gimana sih caranya kamu ngobrol sama investor? Gimana sih caranya kamu sebetulnya memenuhi financial expectation-nya investor dan seterusnya gitu. Nah, ISTP hadir untuk melakukan itu sebenarnya. So not necessarily dia co-located ya di tempat yang sama, justru malah peran orkestrator itulah yang walaupun dia lokasinya berbeda-beda, tapi ada satu titik temu yang bisa menghubungkan semuanya gitu. Dan itu harus diorkestrai ya. Itu tidak terjadi alamiah kayak yang terjadi di Silicon Valley gitu kan. Kelebihan co-location adalah interaksinya mudah dan cepat. Dan kalau misalnya kita nggak bisa menyediakan itu, maka kita harus punya ekosistem yang jauh lebih baik agar interaksi itu terorkestrasi dengan baik. Gitu.
So itu kayak pekerjaan paling beratnya kan di situ kan, orkestrai tadi itu ya. Iya, connecting people. Iya, kayak Facebook gitu ya. Oke, ini yang menarik tadi gini. Tadi Pak Jamal menyebut bahwa ini ada peneliti nih, harusnya jangan cari duit, nggak usah mikirin, lo neliti aja. Nanti gue bantuin semuanya. Betul. As if STP ini justru senternya ada di peneliti. Kan kalau dalam sebuah ekosistem itu, kan ada komplementer, ada orkestrator. Orkestratornya jelas nih. Betul. Tapi kemudian ada core teknologinya gitu ya. Kemudian semuanya ditempel di sana kan gitu. Kalau ini kita sebutnya bukan core teknologi lah gitu ya. Tapi core competence. Elemen yang justru dalam tanda kutip mungkin sentral kali ya. Walaupun saya nggak tahu apakah bentuknya network yang sentral gitu. Ada central nodes-nya ya. Tapi as if kalau tadi penjelasannya Pak Gamal tuh everything start dari si peneliti. Which is make sense bagi saya, karena kan UI yang lahirin. Betul. Gitu kan? Jadi bukannya venture capital yang lahirin. Kalau sana berarti kan sentralnya ada di duit. Gitu ya. Apakah memang ISTP itu begitu? Jadi titik pusatnya adalah peneliti. Jadi peneliti center Technopark gitu. Ini pertanyaan yang bagus karena saya jadi refleksi juga sih sebetulnya. At the end of the day, waktu saya ditanya sama pimpinan saya, kira-kira model bisnisnya mau kayak gimana? Saya selalu bilang bahwa kita nggak akan perlu bersaing, dan seharusnya nggak bersaing dengan teman-teman mitra industri kita. ISTP seharusnya fokus pada fitrahnya gitu ya. Fitrahnya adalah kita fokus untuk menjual teknologi, dan untuk bisa melakukan itu kita harus bisa menghasilkan teknologi. Jadi jangan kemudian kita menghasilkan teknologi dan menjual teknologi, karena artinya kita akan bersaing dengan mitra industri kita. Untuk bisa membesarkan teknologi itu dan fokus pada excellence, maka sebetulnya kita harus melayani teman-teman peneliti. Memang fokusnya agak beda ya dengan misalnya Technopark yang dilahirkan di luar kampus. Kita memang fokus pada keunggulan dan tidak hanya sekedar fokus pada komersialisasinya. Komersialisasi itu adalah konsekuensi logis dari keunggulan. Itu kalau menurut saya. So yang tebakan saya tadi ya, bahwa ini peneliti centered, ya, researcher centered. Research centered, bukan researcher centered. Research centered. In a sense bahwa kita fokus untuk menjawab permasalahan masyarakat, tapi mungkin kita nggak akan menjawab permasalahan masyarakat yang tidak membutuhkan keunggulan dari sisi teknologi dan research gitu. Kita berupaya untuk, karena dosen itu butuh diberikan support penelitian, tapi kita ingin meningkatkan relevansinya. Jangan sampai yang mereka teliti tadi masuk ke lemari aja sebagai paper gitu ya. Tapi apapun yang mereka teliti berkontribusi kepada masyarakat, penyelesaian masalah masyarakat, agar kemudian pendanaan itu tepat guna dan kemudian punya nilai komersial juga. Jadi ketika dibilang researcher center itu jadi salah. Karena titik awalnya bukan pada researcher. Bukan. Kenapa? Karena researchernya punya sahwat penelitian tadi. Kami yang dikhawatirkan nanti malah nggak laku gitu. Betul. Kami menyebutnya at least kalau ini penelitian terapan, dia harus demand pull dan tidak technology push. It's technology based, but it answers the demand by the people. So you do not start from the researcher. Mulainya bukan dari researcher, tapi mulainya dari demand industri dong. Betul. Nah, gimana caranya STP itu bisa identify nih? Apa nih riset yang dibutuhin sama industri nih, supaya nanti gue cariin deh risetnya kan gitu kan? Iya, betul. Nah itu tuh gimana tuh? Jadi kami membalik proses bisnisnya sebetulnya. Proses bisnis yang konvensional adalah kita menerima proposal dari peneliti. Peneliti mengusulkan kepada direktorat kami, ini apa yang mau saya teliti dan bagaimana saya menjustifikasi ini harus diteliti. Kita melakukan sekitar 5-60 penjajakan kerjasama setiap tahun dengan mitra industri sejak tahun 2020. Dan sekarang alhamdulillah udah menuai hasil. Kita punya sekitar 80 kerjasama dengan mitra industri setiap tahun. Berapa tadi? 80 per tahun. Oh, nice. Itu jadi penelitian yang sampai udah jadi itu? Yes. Jadi karena kita melakukan penjajakan tadi 5-60 penjajakan per tahun setiap tahunnya sejak 2020, maka sekarang kita sudah tinggal menuai hasilnya aja. Jadi kami itu semuanya udah di-commercialize yang 80 tadi? Yes. Jadi kami fokus bukan pada kegiatan pengembangan, kami fokus pada kegiatan ideasi. Bagaimana kita menyelenggarakan focus group discussions yang sangat terarah dan sangat spesifik dengan mitra industri tertentu, memahami apa problem mereka, membuat non-disclosure agreement dengan mereka, menerima masukan dari mereka, lalu kemudian tentunya
meminta komitmen finansial ya, investasi dari mereka. Nanti risetnya udah kalau seandainya kemudian risetnya jalan gitu, lalu kemudian kita mencarikan sumber pendanaan agar kemudian proposal itu layak didanai. Pendananya tuh bukan dari si ini ya, bukan dari bisnis. Bisa ya? dari dua sumber. Okay. Kita bisa mencari pendanaan pemerintah, bisa dari mitra industrinya, atau bisa dari universitas sendiri. Intinya kita harus mikirin itu semua agar peneliti cuma tinggal mengajukan proposal untuk menunjukkan bahwa kami punya capability sebagai peneliti melaksanakan ini. Gitu. Tapi mereka tidak mencari tahu produk apa yang harus mereka teliti. Mereka tidak mencari tahu standarnya bagaimana, karena ini harusnya informasi yang diberikan oleh regulator. Mereka tidak mencari tahu bagaimana sebetulnya nilai komersialnya perlu diciptakan. Semua informasi ini kita yang memformulasikan dan kemudian kita membundling itu dalam informasi yang bisa diakses oleh peneliti dengan non-disclosure agreement tentunya untuk mereka menyusun proposal menjustifikasi capability mereka sebagai peneliti. Ini makin menarik nih diskusinya. So, berangkatnya berarti ISTP Pak Gamal dengan tim itu mulai dari ngobrol sama mitra industri. Persis. Untuk belanja masalah lah ya, atau belanja kebutuhan lah ya. Akhirnya dengan FG dan sebagainya ketemu lah. Ini ada 10 misalnya gitu ya. Yang ini punya potensi, kalau ini sampai gue berhasil nih temukan solusinya, lu bakalan beli ya. Ada kerjasama, gitu kan ya. Betul. Setelah itu yang 10 kita sebutnya opportunity tadi, ditawarin ke teman-teman peneliti. Betul. Siapa yang mau nih ngambil? Tapi lo harus juga proposal dong. Lo capable nggak? Lo punya kemampuan nggak? Harus seleksi itu. Nah, udah tuh, udah selesai ke seleksi kan. Jadi 10 opportunity ini udah dikasih ke 10 peneliti yang capable. Persis. Mereka melakukan penelitian. Persis. Gitu ya. Dengan pendanaan bisa dari tadi ya, kampus, dari pemerintah ataupun dari mitra industri. Begitu selesai penelitiannya, ada barangnya. Gimana kemudian itu akhirnya bisa jadi cuan? Nah, ini menarik nih. Jadi kalau ngomongin cuan langsung lebih menarik lagi ya. Lebih menarik lagi. Sebetulnya kan ada 2 channel ya. Jadi channel yang pertama adalah kan kita udah punya mitra industrinya. Kalau kita punya mitra industrinya, mereka juga sangat komit gitu ya. Mereka memberikan pendanaan, ya kita langsung lisensikan kembali ke mitra industrinya. Ada cara yang lebih cuan lagi. Caranya adalah kita langsung transfer teknologi itu. Artinya mereka beli. Beli itu beli putus atau royalti? Beli putus. Kalau lisensi kan artinya mereka bayar royalti setiap tahun dari omset yang mereka terima. Tapi kita bisa transfer teknologi itu, kita bisa jual putus gitu. Tapi ada kalanya mitra industri siap menjadi mitra penelitian, tapi nggak siap menjadi mitra komersialisasi karena produk ini mungkin capital expenditure-nya nggak terlalu besar, tapi market risk-nya sangat tinggi gitu. Nah, kita bisa bantu mereka untuk melahirkan startup yang menjadi spin-off mereka. Seringkali ini opsi yang diambil kalau mitra industrinya nggak mau menyerap 100% dari resikonya. Jadi kita menghubungkan teman-teman dosen, peneliti, dan alumni. Kalau dosen sama peneliti kan pasti kan banyak waktunya lebih banyak di lab. Artinya kita juga mendatangkan alumni-alumni yang mereka mungkin punya pengalaman di luar, walaupun terbatas, tapi mereka mau mengambil resiko untuk ninggalin pekerjaannya, untuk mendirikan perusahaan, untuk mengkomersialkan teknologi. Jadi startup ini didirikan oleh alumni? Yes. Alumni UI atau boleh alumni yang lain gitu? Saat ini fokusnya alumni UI. Ya. Yang punya ikatan emosional lah ya dengan alma mater ya. Realitanya seringkali walaupun kita melakukan venture building ya, artinya kita melakukan proses seleksi yang terbatas untuk membantu teman-teman startup mencari CEO, CMO, CTO gitu ya, dan itu boleh dari alumni mana aja. Tapi yang seringkali datang adalah mereka yang punya emotional ties, ikatan emosional dengan UI atau dengan bekas dosennya atau dengan adik kelasnya gitu. Jadi memang yang masih banyak kita dapetin adalah alumni UI sendiri. Itu make sense sih sebenarnya. So, penelitian udah jadi. Kalau seandainya yang membiayai penelitian tadi adalah mitra industri, maka si mitra industri tadi itu punya hak commercial rights terhadap penelitiannya. Betul. Dan nanti udah silakan pakai, bayar royalti aja. Persis. Kalau misalnya ini pendanaannya dari pemerintah atau dari kampus, ya berarti itu ditawarkan ke mitra industri. Karena kan belum ada yang punya nih. Betul. Penelitiannya kan gitu. Betul. Kami sebetulnya berusaha fair dengan mitra industrinya. Logikanya kalau mereka udah jadi mitra penelitian, mereka tetap harus punya sebagian dari commercial rights-nya, walaupun sumber pendanaannya nggak 100% dari mereka. Tapi tentunya kalau sumber pendanaannya dari pemerintah, kan ini kan public goods awalnya. Karena ini awalnya public goods, maka kita mencoba fair. Harusnya nggak boleh dong kalau ini lisensinya eksklusif. Kalau 100% dari mitra industri, kita akan berikan 100% eksklusif. Nah, kaitan sama startup tadi nih. Berarti ini sebenarnya promising. Tapi mitra industri, baik yang dia funding ataupun dia yang tidak funding, gue pengen explore ini, tapi gue nggak mau yang ngerjain. Yes. Ya, karena alasan macam-macam lah ya.
solusinya adalah bangun startup. Yes. Karena gimana pun juga hasil penelitian ini yang udah didanai ini harus jadi dong, harus jadi barang dong, harus komersial dong, harus berikan manfaat dong. Jangan lagi berhenti di rak tadi itu kan ya. Karena udah didanain nih, gitu ya. Maka ya sudah opsinya bikin startup. Nah, startup ini berarti dia start dari nol ya. Yes. Berarti yang men-setup founders-nya itu berarti ISTP. Ya. Jadi kita berikan beberapa opsi sama teman-teman peneliti. Seringkali mereka punya keinginan juga untuk punya startup. Nah, kita selalu mengedukasi, kalau kamu ini pinter jualan, kamu pasti nggak nongkrong di lab gitu ya. Karena nongkrongnya di pasar ya. Nongkrongnya di mall gitu ya, jualan gitu ya. Artinya kita harus membedakan kompetensi seseorang. Kalau seseorang itu pinter jadi peneliti, belum tentu dia pinter jualan. Kalau seseorang itu menjadi mahasiswa yang hebat secara teknologi, belum tentu dia pinter jualan gitu. Jadi kita punya yang kami sebut investment board. Teman-teman yang dari venture capital yang sangat friendly dengan UI. Ada sekitar 3 venture capital yang bekerja sama dengan UI, dan rata-rata mereka bersedia mendonasikan waktunya sebagai bagian dari CSR, daripada ngasih uang ya. Mereka memberikan waktunya untuk membantu menyeleksi startup, lalu kemudian melakukan monitoring, evaluasi, lalu kemudian mengedukasi mereka. Kami juga yang mendirikan perusahaan itu, dalam arti kita melakukan proses venture building-nya, mengidentifikasi siapa yang bisa jadi founder. Kalau misalnya di antara teman-teman inventornya nggak ada yang bisa jadi founder, kita perlu cari dari luar. Iya, karena kan most likely kan para inventornya yang peneliti tadi itu mungkin DNA-nya bukan DNA orang jualan. Iya, orang jualan atau business vendors ya. Oke. Nah, cari di luar itu gimana itu? Kita menyelenggarakan seleksi terbuka. Pelajaran yang kita dapat setelah beberapa tahun mengelola DISTP adalah apapun harus di open bidding. Apapun harus di open requirement, open recruitment, sorry. Jadi selama kita ada gium yang kalau di Silicon Valley bilang bahwa 5% dari $1 miliar itu jauh lebih banyak daripada 100% dari 0 rupiah gitu ya, atau $0 gitu. Jadi kita selalu menjelaskan ke teman-teman startup bahwa kamu mungkin nggak perlu jadi pemilik utama, atau bahkan nggak perlu punya saham 100% di perusahaan ini. Kalau kamu mau berbagi, ini mungkin bisa jadi jauh lebih besar lagi. Jadi ada open recruitment untuk calon founders ya? Nanti diseleksi oleh investment board tadi itu ya? Betul. Baru kemudian di-setup jadi sebuah startup ya? Dan dapat pendampingan gitu dari ISTP. Oh, nice. Nah, karena lagi ngomongin cuan nih, supaya kebayang nih, ini kan didirikan tahun 2020. Berarti kan sekarang udah tahun keempat ya, masuk tahun kelima ya. Nah, itu pemasukannya dari DSTP ya, kita nggak ngomongin mitranya, kita nggak ngomongin startupnya. Berarti kan pemasukannya datang dari royalti aja ya berarti ya? Betul. Royalti dari teknologi yang tadi sudah diteliti tadi itu ya? Berapa sih dapatnya? Sebelum saya ngomongin royalti itu kan output ya. Nah, sebenarnya inputnya kan berapa pendanaan yang bisa kita generate. Itu juga sebenarnya nilai yang sangat penting juga. Itu KPI juga tuh. Jadi waktu di 2020 kita terima 55% pendanaan dari UI, 45% dari luar. Nilainya sekitar 25 miliar dari UI, 20 miliar dari luar. Saya diberi tugas yang cukup berat saat itu. Ini harus dibalik situasinya. Di tahun 2024 kita menerima 3 miliaran dari UI dan 120 miliar dari luar. Oh wow. Jadi sekarang luar itu siapa? Dari pemerintah, dari mitra industri, dari corporate social responsibility dan seterusnya. Artinya kami diberi tugas yang cukup berat untuk membalik situasinya agar kemudian pendanaan UI itu marginal dibandingkan dengan resources dari luar. Outputnya di 2020 royaltinya masih 0. 2021, baru mulai lah. 2021 200 juta, 2022 200 juta. Lalu kemudian di 2024 sekitar 1,6 miliar. Wow, lompatan. Ini yang bisa kita bagikan ke peneliti ya. Karena kami komitmennya adalah, kami kan sebenarnya kan supporting yang dibangun di UI untuk membantu peneliti. Jadi 70% dari royalti kita berikan kepada peneliti. Proyeksi kami, kalau kita nggak ngapa-ngapain, maksudnya kalau nggak ada perjanjian kerjasama baru, nggak ada produksi baru, tapi kan startup dan mitra industri itu kan produksi terus ya, dan naik terus omsetnya. Di 2027 royaltinya harus sekitar 4,3 miliar. Tapi karena ada banyak perjanjian kerjasama baru, harusnya sih angkanya sekitar 6,5-an. Amin. Dan kalau tadi dana penelitian itu kan hibah kan ya? Betul. Murni hibah ya? Murni hibah. Artinya nggak ada kewajiban untuk mengembalikan dalam bentuk apapun? Tidak ada kewajiban, tapi kita berusaha untuk mengukur accountability dan transparansinya dalam tadi
perbandingan antara berapa dana hibah yang di-generate dengan berapa royalti yang diterima oleh UI dan disalurkan kepada peneliti. Nah, ini udah ngomongin cuan nih, pasti teman-teman semuanya khususnya peneliti yang nonton ini udah mulai air liurnya agak keluar nih. Gue pengen ikutan dong gitu ya. Yes. Nanti tolong di agak akhir nanti cerita ya gimana sih caranya teman-teman kalau pengen join dalam program ini ya. Betul. Tapi sebelum sampai ke sana, teman-teman ini mungkin nanya ya, kalau gue dengan expertise gue ini kira-kira masuk nggak ya gitu. Nah, apakah ada area tertentu? Penelitian di area tertentu yang itu diminati, ya apa saja? Kalau ada proporsinya boleh di-share. Jadi UI itu terkenal karena dua. Yang pertama Fakultas Kedokteran, yang kedua adalah Fakultas Teknik. Dan sebetulnya bukan hanya karena Fakultas Kedokteran dan Fakultas Tekniknya, tapi karena sinergi di antara keduanya ini cukup kuat gitu. Kalau kita bandingkan dengan universitas atau institut yang lain gitu ya. Jadi kalau ada institut yang basisnya teknologi tapi nggak punya FK, mereka akan sulit ngembangin Alkes. Kalau ada misalnya yang punya fakultas kedokteran bagus ya, tapi dia nggak punya FT, dia juga agak sulit ngembangin Alkes. Jadi sekitar 70% dari inovasi di UI itu isinya adalah Alkes. 70%? 70%. 70% itu cukup besar ya. Kalau kita lihat misalnya saat ini patennya UI itu sekitar 800. Dari 800 itu sekitar 500 itu paten-paten yang dihasilkan fokusnya di alat kesehatan atau pharmaceuticals ya. Yang berhubungan dengan dunia kesehatan. Jadi ada Alkes, alat kesehatan ya. Lalu ada obat-obatan dan fitofarmaka, lalu stem cell ya, sel punca, implan ya, baik implan tulang maupun implan gigi, dan makanan suplemen. Nah, ini 5 ini yang sebenarnya jadi core kompetensi kita. 500 paten dari 800 itu isinya? Betul. Ya. Dari total seluruh UI itu ya? Kalau seluruh UI, seluruh kekayaan intelektualnya, itu saat ini angkanya mendekati 5.000. Kami pemilik paten terbesar nomor 2 di Indonesia setelah BRIN, Badan Riset Inovasi Nasional. Yang tadi disebut 800 itu berarti untuk? Patennya saja. Patennya dari teknik dengan kedokteran kan? Seluruh paten. Jadi kombinasi dari paten yang hubungannya dengan kesehatan ya, bukan hanya Alkes, itu 500. Seluruh patennya UI saat ini 800. Seluruh kekayaan intelektualnya mendekati 5.000 ya. Tidak hanya paten, kan ada hak cipta, ada software, macam-macam. Artinya itu mempengaruhi ini ya, penelitiannya ke arah mana yang dilakukan oleh STP ya? Ya. Tapi at the same time saya juga selalu bilang bahwa itu bukan limitasi, itu bukan pembatasan. Karena ada banyak sekali kekayaan intelektual yang lucu-lucu menurut saya, hasil dari teman-teman dosen dan peneliti. Contohnya gini, seringkali memang mungkin yang menghasilkan patennya adalah teman-teman dari bidang teknik atau dari bidang ilmu komputer misalnya. Misalnya patennya tentang AI, Artificial Intelligence. Tapi usernya ini bukan teman-teman FT. Contohnya misalnya ada startup kita yang membangun bisnis, gimana caranya kita membuat psychometric evaluation dari anak kecil menggunakan artificial intelligence. Kalau anak kecil, kalau kita disuruh assessment IQ gitu ya, kan mudah ya. Tapi kalau anak kecil kan susah. Nah, gimana caranya supaya kita cuma bisa merekam anak ini, merekam suaranya atau merekam videonya, dan kemudian AI mengeluarkan psychometric evaluation-nya misalnya. Ini kan proses yang nggak gampang, dan yang bisa melakukan itu adalah validatornya adalah teman-teman dari psikologi, tapi teman-teman yang misalnya bidang education ya dari sosial humaniora juga bisa pakai itu gitu. Nah, banyak sekali sebenarnya startup-startup kita yang tidak dilahirkan oleh teman-teman dari fakultas kedokteran atau teknik. Bisa dilahirkan dari teman-teman psikologi, dari teman-teman ilmu budaya, dari teman-teman FISIP dan seterusnya gitu. Walaupun memang mereka menggunakan core competence dari FK dan FT. Kan apa yang akan diteliti itu kan yang menentukan adalah ISTP nih. Betul. Karena kan ISTP yang belanja masalah tadi kan. Betul. Maka tergantung ketemu mitranya siapa. Kalau ketemunya sama rumah sakit ya pasti nanti penelitiannya hubungannya sama kesehatan kan. Betul. Gitu. Nah, ini realita itu. Jadi misalnya nih, gue punya ide yang bagus nih. Tapi kan gue nggak bisa ngasih proposal kan. Gue kan nunggu ditawarin opportunity kan gitu. Persis, tadi bisnis modelnya kan. Jadi kalau kami menghubungi mitra industrinya sektor agnostik. Artinya semua sektor, ada sekitar 20 sektor yang kita coba dekati. Karena kita punya core kompetensinya bukan hanya tadi di FK dan FT. Sebetulnya core kompetensinya cukup banyak. Bidangnya ada sekitar 10-an gitu ya. Tapi memang saat ini yang banyak diminati dan karena memang kita habis pandemi gitu ya, adalah Alkes bidangnya.
Kalau memang tertarik, sebetulnya UI juga cukup kuat di sustainable transportation, terutama EV. Lalu kemudian artificial intelligence, ini penggunanya banyak banget. Cuman ada nggak opportunity ke situ? Banyak. Pertanyaannya. Banyak Yang dapatan dari STP loh? Banyak. Oh, banyak banget. Berarti STP itu ketika dia belanja masalah dan akhirnya jadi opportunity, tidak semuanya kaitannya sama alkes atau dunia kesehatan? Tidak. Kita bahkan punya komitmen untuk membangun 3 superkomputer untuk artificial intelligence di tahun 2026 yang implikasinya penggunaannya bisa macam-macam. Tadi seperti saya sudah sampaikan, psychometric evaluation adalah salah satunya. Lalu kemudian teman-teman yang misalnya membangun chatbot yang jauh lebih friendly gitu ya, buat bisnis yang UMKM gitu, banyak sekali yang bisa memanfaatkan. Itu kalau misalnya mau tahu gitu, misalnya gue peneliti gitu ya, gue mau tahu nih sebenarnya opportunity yang terbuka tuh apa aja, itu di mana? Ada di websitenya, portalnya? Silakan buka dulu websitenya, namanya distp.ui.ac.id, tapi karena nama direktorat kita sederhanakan jadi innovation, N-nya 2 ya, innovation.ui.ac.id. Kalau misalnya mau tertarik juga, lihat kira-kira kita udah menghasilkan apa aja, coba buka Innovation Gallery, double N dengan double L, .ui.ac.id. Mungkin lebih menarik kalau pakai 3D Goggle. Jadi ini pakai virtual reality, karena model pamerannya itu pameran virtual. Jadi seolah-olah kita masuk ke gedung STP UI, terus di dalam ruangan pamer kita bisa jalan ke benda yang ini, ke benda yang itu gitu ya. Jadi bisa ada di ruangan pamer tapi pakai 3D Goggle gitu. Gitu ya, jadi tadi dicatat tuh, kalau nggak Mas tadi diulang lagi, terus baru dicatat ya, masuk ke situ, make sure. So, stepnya ketika misalnya, ini ternyata ada opportunity ini, gitu ya. Terus gue kayaknya tertarik nih, karena gue punya capability, gue punya minat juga dari situ. Itu langsung daftar di situ juga? Bisa. Bisa. Jadi kami membuka pendaftaran dari internal dan eksternal untuk mereka yang tertarik untuk jadi mitra industri. Kami membuka pendaftaran untuk mereka yang tertarik untuk jadi mitra peneliti. Mitra peneliti ini bisa pusat penelitian, bisa individu, dan bisa itu nggak harus dari UI? Nggak harus dari UI. Jadi peneliti dari kampus lain juga bisa? Justru banyak sekali peneliti dari kampus lain yang tertarik untuk menghubungi kami karena mereka ingin bekerja sama dengan peneliti di UI. Karena mereka tahu dari tadi ya innovation.ui.ac.id, mereka bisa cek daftar patennya apa aja. Pada saat mereka cek daftar patennya, mereka tahu core competence yang dimiliki oleh peneliti UI, mereka butuh bekerja sama dengan peneliti dari UI. Ini bisa jadi sumber informasi yang bagus. Jadi yang di setup tuh bukan hanya team of founders untuk bikin startup, tapi juga team of researchers untuk bisa capitalizing on opportunities. Kalau Pak Rektor kami bilang sekarang kita perlu menghubungkan manusia agar kita punya super teams. Ketimbang punya Superman, lebih baik kita punya super teams. Gitu. Right. Nah, kalau tadi kita ngomongin cuan nih, tapi sebenarnya kan kalau kita mau jujur, banyak teman-teman peneliti itu sebenarnya goalnya kan bukan di cuannya, ya. Tapi siapa sih yang nggak suka cuan ya? But then again, it's not the main goal. Dia pengen penelitian itu kan creating impacts. Punya dampak besar gitu. Nah, apa sih yang konkret nih, dampak yang sudah dihasilkan oleh penelitian yang dilakukan di STP kepada industri ataupun kepada publik, sehingga mudah-mudahan tambah membuat teman-teman ini jadi tambah semangat. Wah, ini gue harus jadi bagian dari ini nih gitu. Ini makasih ya. Tadi kalau saya menyebut dampak itu sebenarnya ada 3 lapis. Tadi saya bilang kita nggak ngeluarin uang buat penelitian kita sendiri. Itu kan sebenarnya satu dampak. Jadi kita pakai dana dari masyarakat, dana dari mitra industri, itu satu dampak. Yang kedua kita dapat royalti, itu dampak yang kedua. Tapi sebenarnya ada dampak yang ketiga yang lebih pentingnya. Jadi kalau saya ditanya apa sih manfaatnya penelitian, kita balik lagi ke COVID dulu. Ingat nggak waktu kita dulu tes COVID, harganya pertama masih 3 juta rupiah, terus turun ke 2,5 juta, terus kemudian akhirnya terus kemudian 275.000 gitu. Itu yang namanya flock swab ya, stick yang dipakai buat nyolok di hidung itu dulu harganya 50.000 loh. Waktu kemudian teman-teman di UI meneliti, kemudian kita bisa menghasilkan produk itu, dilisensikan ke mitra industri, harganya tertekan menjadi 10.000, dan kemudian harganya tertekan lagi sekarang cuma 1.000 rupiah. Jadi coba bayangin, sebenarnya berapa besar dampaknya penelitian di UI. Kalau kita ngomongin COVID, UI membantu pemerintah menurunkan harga tes PCR dari 3 juta ke 275.000 gitu. Karena seluruh rantai pasoknya itu dilakukan penelitian di UI dan kemudian dilisensikan kepada mitra industrinya. Itu berapa besar dampaknya? Manfaatnya kan luar biasa. Berapa banyak orang yang kemudian bisa dites karena kemudian nggak terlalu mahal gitu. Itu lahirnya dari program UI. STP ini? Yes.
Oh, wow. Jadi PR terbesar saya waktu di tahun 2020, saya suka bercanda, saya direktur pandemi, diangkat di bulan Februari, bulan Maret tiba-tiba diumumin ada COVID gitu, ada pandemi gitu. Luar biasa banget. Saya diberikan tugas oleh Wakil Rektor Bidang Riset dan Inovasi saat itu, cuma diberikan uang 10 miliar, kamu silakan lakukan penelitian apapun, generate penelitian yang bisa membantu pemerintah menurunkan harga tes PCR, membantu ada vaksin, membantu ada ventilator. Ventilator yang diteliti di UI, namanya Coven 20, adalah ventilator pertama yang dihasilkan oleh kampus yang masuk ke situs LKPP pemerintah. Oke. Dan itu semuanya terrecord ya? Yes. Dan itu akankah menjadi pertanggungjawaban kepada yang mendonate, menghibahkan dana penelitian atau gimana tuh? Itu udah pasti. Nah, selain pertanggungjawaban di akhirat kelak gitu ya. Kita selalu menjustifikasi kenapa sih kita butuh dana penelitian dari pemerintah. Bagian dari justifikasi kita adalah bahwa sebetulnya kan bukan hanya royaltinya diterima oleh peneliti atau oleh universitas, tapi sebetulnya berapa dampak sosialnya. Dampak sosial ini yang sebenarnya penting buat kita bicarakan. Apa ambisinya Pak Gamal terkait dengan apa yang kita omongin ini nih? Bukan cuma sekedar mengorkestrainya, bukan sekedar gimana cara dapetin funding untuk ini yang lebih banyak. I believe, gue percaya nih, Pak Gamal pasti punya ambisi yang lebih besar gitu. Aku penasaran pengen tahu. Seandainya saya punya waktu lebih panjang dan seandainya kita punya pendanaan yang mencukupi gitu ya, saya bermimpi suatu saat nanti unicorn-nya Indonesia itu bukan lahir dari Singapura. Unicorn-nya Indonesia itu lahir berbasis teknologi yang dilahirkan oleh kampus. Kenapa saya bilang itu mimpi? Orang kan kalau mimpi kan artinya ada sesuatu yang terjadi yang belum realistis di dunia yang dia hidupi sekarang gitu ya. Karena memang teman-teman kita yang ada di venture capital company gitu ya masih mungkin lebih suka untuk mendanai sesuatu yang resikonya relatif lebih rendah gitu. Saya berharap mereka bersedia untuk seperti counterpart mereka di Silicon Valley misalnya mendanai penelitian yang masih blue ocean dan bukan red ocean gitu. Jadi yang resikonya juga besar ya, karena uncertainty-nya masih tinggi. Uncertainty-nya tinggi. Dan payback periodnya juga lebih lama. Payback periodnya memang lama gitu. Tapi at the same time, kalau ternyata kita belajar dari Silicon Valley, dari 100 perusahaan yang kemudian mati 99 memang ya, yang satu ini pay off gitu. Siapa yang berani mengambil resiko itu? Umumnya kita berharap yang mengambil resiko seperti itu adalah pemerintah. Tapi dengan keterbatasan dana pemerintah, ya kita harus berharap bahwa mekanisme venture capitalism gitu ya, private equity yang kemudian bersedia mengambil resiko seperti itu. Ini mimpi masa depan. Kalau kita hidup cukup panjang untuk mudah-mudahan bisa melihat yang terjadi di Indonesia. Dan resikonya di kampus. Di kampus. Kuncinya ya. Take that risk on campus. Karena setidaknya teman-teman di kampus, kalaupun mereka belum capable, belum dilengkapi dengan infrastruktur penelitian yang memadai, mereka orang yang bertanggung jawab. They're not going anywhere anyway. Mereka nggak akan lari kok. Kalau kemudian misalnya penelitiannya gagal, mereka akan stay di situ. Dan mereka akan akuntabel terhadap hasil penelitiannya. Mudah-mudahan kita bisa punya startup teknologi yang nanti unicorn-nya lahir dari kampus. Amin. Amazing. Ini waktu kita ini udah habis nih. Aku pengen satu lagi deh. Pesan aja. Karena Pak Gamal udah ketemu dengan banyak pihak tadi ya, bukan hanya peneliti di kampus, tapi juga mitra industri, venture capital yang ada di sana, dengan semua alumni, dan dalam 4 tahun growth-nya luar biasa dengan ambisi, mimpi yang tadi sebesar tadi gitu. So, apa yang Pak Gamal bisa pesankan? Pertama adalah kepada teman-teman akademisi, yang kedua mitra industri, untuk supaya ikut ngebangun impian kita semua sebenarnya, bukan hanya impian Pak Gamal tadi deh. Monggo. Sebetulnya saya selalu bilang ke teman-teman saya sendiri yang pinter-pinter itu, yang doktor, yang profesor gitu, bahwa kemampuan yang paling dibutuhkan dari peneliti adalah mendengarkan orang lain. Kan biasanya mereka ngajar. Ngajar itu artinya ngomong gitu ya. Padahal sebetulnya kalau mereka mau penelitiannya berhasil, mereka harus mendengarkan teman-teman mitra industri kebutuhannya apa. And this goes both ways. Jadi teman-teman mitra industri mungkin kurang sabar untuk mendengarkan teman-teman peneliti, kenapa penelitian ini butuh waktu lebih panjang, kenapa hal ini tidak mungkin dilakukan, kenapa hal ini sulit diproduksi, dan seterusnya begitu. Venture capitalist juga begitu. Mereka mungkin nggak sabar mendengarkan technological challenge-nya apa.
Kalau semuanya lebih mau mendengarkan dan conversation itu terjadi, saya yakin inovasi itu akan berhasil jauh lebih cepat lagi dan dampaknya akan lebih besar. Dan disitulah letak peran dari ISTP. Making sure conversation itu terjadi in a positive way. Menciptakan situasi di mana mereka mau saling mendengarkan satu sama lain. Itu nggak gampang. It's all start dari situ ya? Yes, it's as simple as that. Wow. Ya. Amazing. Makasih banget Pak Gamal untuk insight-nya. Saya belajar banyak. Terima kasih sudah diundang ke sini. Oh, dengan senang hati. Yes. Kita belajar banyak teman-teman. Dan bagi Anda yang peneliti, jangan sampai Anda nggak ikut jadi bagian dari STP. Teman-teman mitra industri juga take this opportunity untuk nanti bisa ngembangin bisnis Anda. Kita bangun negeri ini bareng-bareng. Amin. Makasih. Itu doa yang luar biasa. Makasih. Thank you so much Pak Gamal. Amazing. You're welcome.